Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, minta perlindungan pada Allah agar selalu diberi kesehatan dan juga diberi kelancaran pada pembelajaran hari ini, dan juga kita dapat ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Setelah kita berdoa, kemudian Bapak mau mengecek apakah pada hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat, mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebelum kita mulai, mohon anak-anak untuk memeriksa kerapian dan juga posisi tempat duduk itu agar rapi, biar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan kondusif, berjalan dengan lancar, berjalan dengan nyaman, yang akhirnya kita mendapat ilmu yang manfaat. Sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, untuk mengantisipasi sebagai ikhtiar kita dalam menghindari virus COVID-19, maka kita jangan sampai lupa untuk melakukan langkah-langkah 5M sebagai bentuk ikhtiar, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan juga air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas dan interaksi. Baiklah, kita mulai pelajaran pada hari ini, yaitu mengenai konsep fikih dalam Islam. Fikih itu menurut bahasa adalah berasal dari kata fikhun, yang mana kata fikhun ini memiliki arti fahmun amikun, atau ketika kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah pemahaman yang mendalam. Yang mana di dalam pemahaman tersebut menghendaki pengerahan potensi akal. Fikih ini adalah merupakan ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis, yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Sehingga artinya bahwa fikih ini adalah merupakan produk hasil daripada ijtihad. Ulama fikih sendiri itu di dalam mendefinisikan fikih, itu fikih diartikan sebagai sekumpulan hukum amaliyah. Amal yang akan dikerjakan yang disyariatkan dalam Islam. Yang mana kalangan fuqaha itu membaginya menjadi dua macam. Menjadi dua macam pengertian. Pertama, memelihara hukum furu' atau hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak seluruhnya atau sebagiannya. Kemudian yang kedua, materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat dhanni. Fikih sendiri itu mempunyai ruang lingkup. Yang mana ruang lingkup fikih itu adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah, semua hukum untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf ini artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam. Yang mana orang ketika sudah disebut mukallaf, berarti orang tersebut memiliki beberapa tanda-tanda. Yaitu apa? Baligh, berakal, sadar, dan juga sudah masuk Islam. Sedangkan kita itu sering mendengar istilah fikih,
kita juga sering mendengar istilah syariat. Antara fikih dan syariat ini memiliki perbedaan. Syariat itu adalah merupakan teks-teks suci yang bebas dari kesalahan, baik isi maupun keautentikannya, yang dari syariat itu bersumber pemahaman ulama yang mendalam yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan hukum-hukum amaliyah yang disebut dengan fikih. Lah usaha untuk memahami teks-teks suci itulah yang disebut dengan ijtihad yang nantinya akan menghasilkan hukum. Lah makanya antara syariah dan fikih ini memiliki perbedaan. Syariat itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, atau kesimpulan-kesimpulan yang memang diambil dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih itu bersumber dari para ulama. Yang dimaksud di sini adalah ulama ahli fikih. Lah tapi tetap merujuk pada Al-Quran dan juga merujuk kepada hadis. Tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, syariat itu hukumnya bersifat qat'i atau pasti. Tapi kalau fikih itu hukumnya bersifat dhanni atau dugaan. Makanya ketika hukum itu sudah bersifat qat'i, sudah tidak bisa diotak-atik lagi, sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Lah kecuali hukumnya bersifat dhanni. Makanya dalam ilmu fikih itu nanti ada perbedaan-perbedaan, ada khilafiyah. Makanya muncul madzhabul arba'ah, muncul mazhab, muncul berbagai macam perbedaan di kalangan ulama. Itu karena apa? Itu dalam masalah fikih, bukan dalam masalah syariat. Karena fikih itu hukumnya sifatnya dhanni, dugaan. Tapi kalau syariat itu sifatnya qat'i atau sudah pasti. Kemudian perbedaan yang ketiga, syariat itu hukumnya hanya satu, sifatnya universal, umum. Akan tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam, dimanapun berada, dalam kondisi apapun, ya harus taat dengan syariat. Lah kalau fikih itu dalam masalah pelaksanaannya itu ada berbagai macam cara. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, syariat itu tidak ada campur tangan manusia dalam arti ulama, sehingga yang menetapkan hukum memang syari', bukan ulama. Tapi kalau fikih itu ada campur tangan, ada ijtihad para ulama, ada usaha dari para ulama dalam penetapan pelaksanaan hukum. Makanya hukum fikih itu nanti akan muncul berbeda-beda. Lah syariat itu mempunyai sebuah tujuan, di mana tujuan syariat secara khusus itu dikenal dengan istilah maqasidus syariah. Yang mana maqasidus syariah ini mencakup 5 hal, yaitu hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzul aqli, hifdzun nasl, dan juga hifdzul mal. Hifdzuddin artinya untuk memelihara agama. Hifdzun nafsi artinya memelihara jiwa. Hifdzul aql itu memelihara akal. Hifdzun nasl itu memelihara keturunan. Hifdzul mal itu adalah memelihara harta. Nah itulah perbedaan antara syariat dan fikih. Setelah kita memahami tentang konsep fikih di dalam Islam, memahami ruang lingkup fikih, memahami perbedaan antara fikih dan syariat, lah kita juga harus paham dengan apa yang disebut dengan ibadah. Lah ibadah itu merupakan semua bentuk pekerjaan yang dilakukan,
yang dikerjakan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendambakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua pekerjaan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh ridho, memperoleh pahala dari Allah, itu berarti disebut dengan ibadah. Yang mana ibadah ini secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu maksudnya adalah ibadah yang khusus, yang berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dengan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu ibadah mahdhah. Sehingga tata cara pelaksanaan ibadah mahdhah ini ketat. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lah yang termasuk dalam ibadah mahdhah ini contohnya sholat, zakat, puasa, haji. Nah itu termasuk ibadah mahdhah. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ini ibadah umum. Ibadah yang berbentuk hubungan sesama manusia, hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, yang mana dalam hubungan itu memiliki nilai ibadah. Lah di dalam pelaksanaan ibadah ghairu mahdhah ini, tata cara dan syaratnya itu tidak ditentukan secara detail. Diserahkan kepada manusia itu sendiri. Lah Islam itu hanya memberi perintah, memberi anjuran dan prinsip-prinsip secara umum. Contoh ibadah ghairu mahdhah ini menyantuni fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong menolong, bekerja untuk mencari nafkah, memberi nafkah kepada keluarga. Itu termasuk ibadah ghairu mahdhah. Nah, ini harus dipahami. Mana yang ibadah mahdhah, mana yang ibadah ghairu mahdhah. Yang ibadah mahdhah pelaksanaannya ketat, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi yang ghairu mahdhah ini pelaksanaannya itu tidak diceploskan secara ketat dalam Islam. Islam hanya memberikan gambaran-gambaran saja. Lah di dalam ibadah itu terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Yang mana ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu dibangun di atas landasan. Landasan yang kokoh, landasan yang kuat. Landasan itu berbentuk apa saja? Pertama, niat lillahi ta'ala. Nah, jangan sampai ketika beribadah kita berniat untuk selain Allah. Makanya saya ambil sebuah contoh ketika sholat, pasti niatnya lillahi ta'ala. Dalam niat ibadah pasti lillahi ta'ala. Itu maksudnya apa? Supaya kita beribadah betul-betul diniatkan karena Allah. Nah, makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat, ibadah, amal apapun saja diniatkan untuk Allah. Nah, meskipun berbentuk pekerjaan duniawi, tapi ketika diniatkan untuk ibadah, maka akan bernilai ibadah. Nah, inilah pentingnya niat di dalam melaksanakan ibadah. Makanya innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung daripada niat. Dan dalam sebuah kaidah disebutkan al-amru bimaqasidiha, bahwa sesuatu itu tergantung kepada niat dan tujuannya. Kemudian landasan yang kedua itu adalah ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata haruslah bersih dari noda-noda kesyirikan. Jangan sampai ibadah itu dicampuri dengan perbuatan-perbuatan syirik. Ketika ada sedikit saja perbuatan syirik yang bercampur dengan ibadah, maka ibadah itu akan rusak. Nah, maka dalam melaksanakan ibadah ini harus hati-hati.
Dan tidak menutup kemungkinan di dalam ibadah kita itu terselip sebuah kesyirikan. Kemudian yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian landasan yang keempat, ibadah itu memiliki batas kadar, memiliki batas waktu yang tidak boleh dilampaui. Semacam kayak orang zakat, ada haul. Nah, kemudian landasan selanjutnya, keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan. Kecintaan pada Allah, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah. Atau yang disebut dengan roja. Mengharap Allah, mengharap rahmat Allah. Kemudian landasan selanjutnya itu seimbang antara dunia dan akhirat. Artinya itu proporsional. Tidak hanya semata-mata kehidupan akhirat saja yang dikejar, tetapi kehidupan juga dunia itu tidak dilupakan. Makanya dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallah. Nah, kita tidak boleh hanya melulu melakukan satu hal dengan melupakan yang lain. Yang bagus konsepnya adalah konsep keseimbangan, balance antara dunia dan akhirat. Nah, makanya Islam itu memberi sebuah konsep, i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Ini adalah konsep keseimbangan. Agar apa? Kita bisa memperoleh dunia dan juga kita bisa memperoleh akhirat. Sehingga kita bisa bahagia, selamat dunia dan akhirat. Nah, itulah prinsip-prinsip di dalam masalah ibadah. Yang mana ibadah ini dan dalam Islam ini tidak hanya serta-merta kita melakukan sesuatu ibadah dengan tanpa tujuan, itu tidak. Yang namanya ibadah itu juga mempunyai tujuan. Lah tujuannya apa? Ibadah itu yaitu untuk membersihkan dan menyucikan jiwa. Caranya dengan mendekatkan dan mengenal diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah itu di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, juga ibadah itu untuk kebaikan bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat yang bersifat duniawi. Nah, inilah masalah ibadah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa difahami, kalian semua bisa memahami konsep fikih, kalian semua bisa memahami apa yang disebut syariat, bisa memahami perbedaan antara fikih dan syariat, bisa memahami tentang konsep ibadah dan karakteristiknya. Sehingga apa? Kita di dalam beribadah itu betul-betul ibadah yang lillahi ta'ala. Kita betul-betul mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa? Kita itu sesuai dengan tujuan daripada ibadah itu sendiri, yaitu menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini adalah bahwa antara fikih dan syariah itu adalah merupakan sesuatu hal yang berbeda. Syariat itu sumbernya langsung Allah dan Rasulullah, sehingga hukum yang dihasilkan itu bersifat qat'i dan tidak ada campur tangan dari manusia, dalam hal ini ulama. Sedangkan fikih itu adalah produk ijtihad daripada ulama, sehingga hukum yang dihasilkan itu bersifat dhani, sehingga nanti akan menghasilkan khilafiyah, menghasilkan perbedaan-perbedaan di antara kalangan ulama. Yang mana ketika kita sudah memahami konsep fikih syariah, kita itu harus paham masalah ibadah, digunakan, diterapkan di dalam masalah ibadah. Yang ibadah itu secara garis besar ada dua macam, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah.
Dan ibadah itu mempunyai tujuan, yaitu menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Ya, saya harap anak-anak itu nanti bisa mencatat masalah materi atau yang berkaitan dengan apa yang telah saya sampaikan di dalam buku catatan, dan nanti bisa bertanya lewat WA group dan sebagainya, lewat diskusi dengan teman-teman, lewat kalian mengikuti kajian-kajian di luar yang sifatnya memang manfaat. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang manfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita diberi ilmu manfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupanya Bapak ingatkan bahwa